Kita pasti tahu ya, ada peramal India, peramal kiamat bolak-balik, tapi enggak kiamat-kiamat. Sampai awalnya kita itu cemas, sekarang ramalannya malah jadi bahan guyonan. Ini peramal kok bisa terkenal ini kayak gimana, padahal ramalannya itu bleset terus. Nah, minggu lalu ada ramalan kiamat lagi, tapi yang ramal ini bukan peramal India, malah BMKG guys. Kita tahu sendiri BMKG itu lembaga yang kompeten. Dia itu kalau ngomong ada dasarnya, ada hitung-hitungannya, berdasarkan riset yang jelas. BMKG bilang akan diprediksi adanya megatrust di Indonesia yang kekuatannya mencapai 8,7 magnitudo dan 8,9 magnitudo. Masyarakat Indonesia sendiri dapat prediksi dari BMKG ini guys, dia nyantai dong. Seolah-olah yang dia denger itu ramalan peramal India itu wis agak lain memang Indonesia. Padahal kalau ini terjadi di Jepang, penduduknya pada panik loh. Paniknya over sih yang di Jepang itu, sampai terjadi panik buying. Ya nggak perlu sepanik itu, tapi ya nggak sesantai kayak gini dong. Di video ini, selain tak kasih tahu apa itu megatrust, sebahaya apa megatrust, ada info penting terkait bencana di akhir video ini. Nonton video ini sampai habis. Tajia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty Xiaoxi. Sekarang video Intan terbagi menjadi dua segmen ya, Dynasty dan Dynasty Xiaoxi. Yang mana Dynasty itu ngebahas sejarah, yang Dynasty Xiaoxi itu lebih membahas berita-berita baru seperti yang Intan bahas sekarang. Sebelum memulai video ini, Intan mau membacakan saweria yang masuk dari Viana Rusani. Saya suka channel Intan, semangat dan terus berkarya. Ciao. Terima kasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Okay, let's start! Yuk kita mulai membiasakan diri melek terhadap ilmu pengetahuan. Jangan seperti orang kayak dulu, yang mana kalau terjadi bencana, oh itu karena dewa lagi marah. Ya memang sih, hidup mati itu di tangan Tuhan. Tapi kita sebagai manusia ya berusaha hidup dong sampai titik darah terakhir. Jangan pasrah doang sama nasib. Lah soalnya ini peringatan besar loh. Lah kok malah dianggap enteng, dicueki, dianggap angin lalu. Lah ini gempanya itu bukan gempa main-main. Makanya sampai Intan bikin video ini. Intan sendiri ndak terlalu mendalami megatrust ya. Ndak ngerti sampai dalam banget, enggak. Cuman ngerti basic-basicnya doang. Ngerti basic aja sudah ngebikin Intan merinding loh. Lah yang temen-temen kok yang di Jawa Barat sana lah kok masih santai. Indonesia itu merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana alam gempa bumi karena terletak di pertemuan lempeng dan berada di kawasan cincin api. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi di dunia ini, 81%-nya terjadi di sepanjang cincin api ini. Makanya Indonesia adalah salah satu negara yang sering banget terjadi gempa bumi dan banyak gunung berapinya. Oke, sekarang kita masuk ke gempa megatrust. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di pertemuan lempeng dan berada di kawasan cincin api, makanya Indonesia itu rawan banget terjadi gempa tektonik. Apa itu gempa tektonik? Gempa tektonik itu gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Maksudnya gimana? Jadi guys, di bawah sono nih ya, itu ada lempeng-lempeng yang mana lempeng-lempeng itu bergeser. Diperkirakan nih ya, bergesernya itu 4 cm per tahun. Kenapa kok bergeser? Ya nggak tahu, itu banyak teori-teori, banyak hipotesa-hipotesa, teman-teman bisa cari sendiri di Google. Mungkin kalau teman-teman tanya pemimpin agama akan dijawab karena dosa-dosa kita. Ya bagus supaya kalian bertobat. Apapun alasannya, pokok faktanya ini lempeng bergeser. Saat si lempeng bergeser itu akan menimbulkan gesekan. Gesekan itu akan menimbulkan efek. Efeknya ada yang biasa aja, ada yang dahsyat. Sedahsyat apa? Sedahsyat tsunami raksasa.
Perlu teman-teman ketahui, nama gempanya adalah megatrust. Mega itu besar. Sehingga banyak yang mengira kalau gempanya itu yang besar. Ya kalau diprediksikan 8,9 magnitudo, kucing pun tahu kalau itu adalah gempa yang besar. Tapi arti mega di megatrust itu bukan seperti itu. Mega di megatrust itu mengacu pada dua lempeng yang ukurannya besar yang bakal bergesekan. Jadi yang mega, yang besar itu ukuran lempengnya, bukan gempanya. Kalau gempanya nggak tahu besar apa enggak. Bisa jadi gempanya itu enggak sampai 8,9 magnitudo, siapa tahu cuma 1 atau 2 magnitudo. Itu kan harapannya kita, ya kan? Megatrust bisa terjadi karena pertemuan antar lempeng di zona subduksi. Ini guys, supaya teman-teman ngerti, tak kasih gambar zona subduksi. Tuh kan teman-teman lihat ada satu lempeng yang meluncur ke bawah. Nah itu tuh zona subduksi itu kayak gitu. Menurut BMKG, gempa yang bakal terjadi itu tinggal menunggu waktu. Artinya itu apa? Maksudnya ini lempeng itu sudah anjlok ke bawah, sudah bergerak, tinggal menunggu waktu kapan lempeng di atasnya itu tidak tahan. Kalau sekarang belum terjadi gempa karena lempeng di atasnya itu masih tahan ya. Suatu hari nanti lempeng yang ada di atasnya itu bakal tidak tahan, sehingga lempeng yang di atas itu akan berkontraksi dan menimbulkan efek, mengelepaskan energinya. Itu gempa itu kayak gitu. Ini ibarat bom waktu, sudah diaktifkan nih bom waktunya, tinggal nunggu aja itu kapan meledak. Karena ini dua lempeng besar dan sudah lama banget tidak bereaksi, diprediksi energi yang bakal dilepas bisa mencapai 8,7 magnitudo dan 8,9 magnitudo. Tapi bisa jadi juga nggak sebesar ini, tergantung amal ibadah kalian masing-masing. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono saat menganalisis gempa besar di Jepang kemarin yang magnitudonya 7,1, dia sekalian menyinggung potensi pecahnya megatrust di Indonesia. Nanti juga tak bahas ya gempa yang ada di Jepang kemarin. Pak Daryono ini bilang ada dua zona megatrust yang sudah lama sekali tidak terjadi gempa. Gempa besar terakhir di Selat Sunda terjadi di tahun 1757, sudah 200 tahun lebih tidak terjadi gempa. Begitu juga dengan Mentawai Siberut, terakhir gempa di tahun 1797. Karena sudah selama itu tidak terjadi gempa, makanya diprediksi megatrust di Selat Sunda itu berpotensi mencapai 8,7 magnitudo, sedangkan megatrust di Mentawai berpotensi mencapai 8,9 magnitudo. Kenapa sebegitu besar? Ya karena sudah lama tidak gempa, jadi kontraksinya diprediksi juga besar banget. Nah, sekarang wilayah yang berpotensi terdampak gempa megatrust ini di mana saja? Pulau Jawa diprediksi menjadi salah satu pulau yang terkena dampak megatrust tersebut. Menurut kompas.com, gempa bumi megatrust Selat Sunda dapat dirasakan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, karena wilayah Jakarta dan sekitarnya itu hanya berjarak 170 km dari pusat megatrust. Dan beberapa daerah seperti Banten, Jawa Barat, Lampung juga berpotensi merasakan getaran gempa megatrust. Jawa Tengah dan Jawa Timur juga berpotensi merasakan getaran gempa megatrust, tapi dalam skala yang lebih kecil. Gempa ini tinggal menunggu waktu, dikarenakan segmen-segmen sumber-sumber gempa di sekitarnya itu sudah rilis gempa besar semua. Sementara Selat Sunda dan Mentawai Siberut itu belum terjadi, katanya Pak Daryono itu kayak gitu. Meski begitu, bukan berarti segera akan terjadi gempa, 5 menit lagi gempa. Enggak ya, tanggal spesifiknya itu belum tahu, belum bisa memprediksi, tapi potensinya itu sudah terlihat. Pak Daryono mengatakan sampai saat ini belum ada ilmu dan teknologi yang akurat yang bisa memprediksi kapan tepatnya gempa itu terjadi, sehingga tidak dapat dipastikan kapan gempa megatrust ini akan terjadi. Itu tadi tentang megatrust. Sekarang kita masuk ke segmen yang paling penting. Kita bisa ngapain?
Oke, sekarang sudah tahu ya bahwa gempa bisa terjadi sewaktu-waktu. Ya, karena sudah ada peringatan, sewaktu-waktu itu nggak akan sampai lama kayak gimana. Minimal teman-teman itu sudah mempersiapkan jalur evakuasi. Teman-teman tahu kalau terjadi gempa itu larinya kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, tahu nggak sebenarnya di Indonesia itu ada aplikasi pendeteksi bencana alam. Aplikasi Info BMKG. Intan yakin banyak dari teman-teman yang tidak mendownload Info BMKG ini. Bahkan ada yang baru tahu dari Intan, bener kan? Ini aplikasi penting, ini tentang peringatan gempa bumi. Downloadan guys, sehingga teman-teman itu bisa secepat mungkin mengevakuasi diri apabila terjadi gempa bumi. Yang ketiga, bila bencana terjadi, teman-teman segera cari tempat terbuka. Apabila teman-teman terjebak dalam suatu ruangan dan tidak bisa segera pergi ke tempat terbuka, misal terjebak di lantai 100 gitu ya, teman-teman cepat cari tempat untuk berlindung, seperti contohnya di bawah meja. Seperti yang Intan bilang di awal, Jepang barusan saja tanggal 8 kemarin ada gempa besar. Gempanya itu 7,1 magnitudo di Pulau Kyushu. Tidak ada korban jiwa. Yang luka-luka 16 diantaranya cuma 2 orang aja yang lukanya itu luka besar. Bangunan yang roboh, rusak itu 53. Ya karena bangunan di Jepang sana itu sudah diharuskan, terutama di Kyushu ini ya, karena sudah sering terjadi bencana alam, diharuskan bangunannya itu bangunan tahan gempa. Wajib. Sehingga bangunannya itu nggak kena gempa sedikit langsung roboh gitu, enggak. Gempa dengan kekuatan 7,1 magnitudo. Kok bisa tidak ada yang meninggal? Yang luka-luka aja cuma 16 orang. Kok bedanya jeglek banget sama tsunami Aceh tahun 2004 kemarin. Yang meninggal ratusan itu, 200.000 lebih. Belum juga dihitung yang hilang. Yang hilang 40.000 lebih. Jadi ceritanya di Jepang itu guys, kalau ada peringatan gempa, penduduk itu dikasih notifikasi lewat HP. Makanya tadi Intan suruh teman-teman download Info BMKG supaya teman-teman dinotif kalau ada gempa, supaya teman-teman bisa secepatnya evakuasi diri. Loh, kalau misalkan punya duit enak Cek Intan, bisa pergi sekalian staycation, bisa nyewa hotel gitu kan ya. Kalau yang nggak punya duit gimana? Ya karena gempa ini sudah diprediksi sama pemerintah, tentu saja pemerintah sudah menyediakan shelter. Tapi kalau nggak mau tinggal di shelter, mau tinggal di hotel ya oke-oke aja pemerintah. Itu tadi sebelum gempa. Pada saat gempa terjadi, orang-orang akan mendapatkan notifikasi itu pop up langsung di HP masing-masing. Bukan cuman HP, televisi, radio itu bakal berkoar-koar semua supaya penduduknya itu bisa mengevakuasi diri. Yang kedua, di Jepang sejak TK mereka itu sudah diajarkan mitigasi bencana alam. Mitigasi itu kayak apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana alam. Jadi mereka sudah tahu apabila terjadi gempa mereka harus gimana. Dan juga masyarakat di Jepang itu guys, dia nurut, dia patuh sama pemerintah. Mereka percaya bahwa kalau pemerintah nge-warning ini demi kebaikannya. Nah itu yang nggak dipunyai ya sama masyarakat di Indonesia. Masyarakat di sini itu kayaknya kurang percaya sama pemerintah. Jadi makanya ada info dari BMKG itu kayak dianggap remeh kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga berguna. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin seperti biasa silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis.
Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.